Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam menjalani diet. Yang pertama adalah memahami mengenai porsi. Portion matters. Kenapa? Karena dengan memperhatikan porsi, kita memperhatikan total kalori. Mau jenis diet apapun, kalori is still the king. Artinya, untuk menjaga agar program penurunan berat badan dapat terjadi dengan baik, maka kita agar menjaga porsi dari makanan kita, supaya kalorinya tetap tidak berlebihan, dan juga tetap defisit untuk mendukung penurunan berat badan. Kita juga perlu memahami bahwa diet itu harus sustainable, artinya bisa kita lakukan. Jangan memilih diet yang menyengsarakan diri sendiri, akhirnya bikin kapok. Karena perjalanan diet itu bisa jadi panjang, dan kadang-kadang harus sesuai dengan gaya hidup kita. Namanya juga diet. Diet itu adalah bagian dari gaya hidup kita. Dan yang terakhir, kita perlu memahami bahwa diet itu bukan obat. Orang kalau minum obat itu biasanya karena kita sakit. Dan harapannya ketika sudah tidak sakit lagi, maka kita tidak perlu lagi minum obat. Permasalahan dengan diet adalah diet yang baik itu harus selalu dijaga sampai usia kita berakhir. Sekali kita meninggalkan diet yang baik, pola makan yang sehat, maka berat badan yang berlebihan bisa jadi kembali. Jadi, pastikan ketika menjalani diet, kamu menyukainya dan sesuai dengan gaya hidupmu. Dan jangan terlalu membenci terhadap diet yang dilakukan. Pastikan kamu bisa memilih bahan makanan yang tidak hanya sehat, dan juga membantu kamu dalam perjalanan program penurunan berat badan, tapi juga dapat kamu nikmati. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa proses dan rangkaian perjalanan dalam program penurunan berat badan ini bisa bervariasi. Kesuksesan kita bisa jadi berbeda dengan kesuksesan orang. Sebaliknya, apabila ada orang yang bisa berhasil menurunkan berat badan dengan menjalani diet A, bisa jadi itu tidak berlaku bagi tubuh kita. Oleh karena itu, memahami bahwa weight loss adalah sesuatu yang personalized, yang tergantung pada diri kita adalah kunci. Setiap dari kita membawa susunan genetik yang berbeda. Kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Ada orang yang punya banyak waktu luang untuk berolahraga, ada yang tidak. Ada yang stres, ada yang tidak. Ada yang punya uang lebih banyak untuk bisa digunakan dalam beragam jenis diet, ada yang secara finansial cukup terbatas. Dan ada banyak faktor lain yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita perlu paham bahwa diet yang kita jalani harus spesifik terhadap diri kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi kita dan keinginan kita dalam menjalani hidup. Dengan diet yang terpersonalisasi seperti ini, kita bisa mencapai program penurunan berat badan yang lebih sustainable. Nggak 1-2 bulan lalu kapok dan akhirnya berhenti, tapi bisa kita lakukan dalam jangka panjang, hingga mencapai target dari berat badan kita. Ingat ya, diet ini bukan hukuman. Diet adalah bagian dari pilihan yang kita jalani karena kita mencintai tubuh kita, bukan karena kita membencinya. Jadi, menjalani diet harus datang dari care and love for yourself. Bukan punishment, akibat kita beberapa bulan yang lalu kebanyakan makan akhirnya nambah berat badan, tetapi act of love to yourself. Karena dengan demikian, kita bisa menjalani dengan lebih ikhlas, dengan lebih baik, dan lebih mindful. Sehingga kita nggak gampang capek dan akhirnya memutuskan untuk berhenti berdiet dan kembali pada pola makan yang lama dan buruk.